Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, mulai dari risiko rendah, sedang, sampai risiko tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini hadir Pak Yana. Beliau adalah Kepala Seksi K3 dan Lingkungan yang akan membahas mengenai tugas pokok dan fungsi bidang K3L dan penanganan pandemi COVID-19 di Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Selamat pagi Pak Yana. Selamat pagi, Asna. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Salam K3, kerja selamat, kerja sehat, kerja produktif, lestari hutanku, keluarga menunggu. Wah, luar biasa sekali. Oke, itu salam K3 yang bukan ini ya, itu sebagai inspirasi saja dari rekan-rekan K3. Nah, sejak kapan Bapak mengemban tugas sebagai Kepala Seksi K3 dan Lingkungan? K3 dan Lingkungan ya, kalau K3L istilahnya Bu ya. Kalau mengemban itu ya mulai sejak berdirinya K3L itu di Perhutani. Artinya mulai adanya struktur organisasi baru di Perhutani. Artinya mulai tahun 2021 lah gitu ya. Ya tepatnya saya masuk ke di Prejatim ini diberi umban mana tugas K3 itu Juli 2021. Nah, sebelum menjadi Kepala Seksi di mana Pak tugasnya? Sebelumnya memang sebelum jadi Kepala Seksi saya jadi wakil Mbak. Ya alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala ya. Dulunya wakil ADM di KPH Banyuwangi Barat Mbak. Untuk tugas dan pokoknya K3L apa sih Pak sebenarnya? Di Perhutani itu satu K3L-nya itu terkait dengan ini lambang ini HSN ya kesehatan. Yang kedua ini K3L-nya. Ada lingkungannya di sini. Di sini pun ada lingkungannya sebenarnya, cuma di sini lingkungannya lingkungan kerja. Sementara K3L di Perhutani yang kita emban itu lingkungan terkait ekosistemnya, ekologinya. Ini adalah lambang K3. Kalau di bendera itu dasarnya putih, ini merah karena ini aja nih, harusnya putih ini ya. Jadi bendera putih. Ini lambangnya adalah palang di dalam roda apa ini? Roda gerigi ya. Palang ini tadi apa istilahnya itu putus, kalau di hubungan-hubungannya putus, nah kayak gitu ya, putusnya artinya bebas dari kecelakaan ya, bebas dari penyakit akibat kerja, palang di dalam lingkaran ini ada gerigi-gerinya nih, bukan roda nih. Roda menandakan bahwa kita harus bekerja ya, berdasarkan bekerja dengan sehat jasmani dan rohani. Ini gerigi-geri ini menandakan harus bekerja dengan sehat gitu. Terus ini putih, sebenarnya dasarnya putih itu menandakan bahwa kita harus, jiwa itu harus bersih, putih, suci. Kerja kalau tidak dalam keadaan suci, bersih, tidak akan nyaman kan gitu ya. Itu di situ. Artinya di sini ada kesehatan, keselamatan kerja. L-nya di sini lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungan kerja. Satu sisi lagi lingkungan secara global, ekologi lebih global lagi. Makanya tugas pokok itu sebenarnya banyak gitu, Pak. Lingkungan kerja, lingkungan secara global, ekologi, ekosistem, di mana di situ ada makhluk hidupnya, ada udara, ada air, flora, fauna, bagaimana keanekaragamannya itu terlindungi, gimana kan? Jadi kalau di HSN-nya bagaimana karyawannya harus sehat, bagaimana karyawannya harus selamat dalam bekerja, itu tugas pokok sebenarnya, intinya itu. Tapi sebenarnya kalau di job desk itu banyak, tapi pada intinya tugas pokok sebagai kasih K3L itu adalah bagaimana ya, artinya program atau strategi kebijakan K3L yang diimplementasikan adalah program kerja K3 dan pengelolaan lingkungan ya, lingkungan secara global itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Itu sebenarnya K3 ya, dalam sisi K3 keselamatannya itu bisa menjadi budaya. Budaya itu artinya kebiasaannya. Kalau sudah harus menjadi budaya, itu harus ada unsur yang harus dipaksa.
Kalau sudah dipaksa itu artinya kan terpaksa ya. Sudah terpaksa, terbiasa. Itu memang proses yang sangat susah. Pelaksanaan bidang K3L di Perhutani Pak, di kantor Divre pastinya, itu bagaimana Pak ketentuan SOP-nya? Kalau ketentuan SOP-nya sudah lengkap lah katakan aja. Peraturan-peraturan, segala peraturan perundangan. Karena ada dua elemen nih. Di K3-nya apa, di lingkungannya juga apa. Mudah-mudahan di K3L juga sudah, ya namanya sudah lengkap semua. Mulai Undang-Undang Nomor 1 70 terkait dengan keselamatan kerja, ya, Undang-Undang Nomor 5 terkait SMK-nya itu sistem manajemen K3-nya, di Undang-Undang Lingkungan juga sama. Yang terbaru ini ada UJK ya, walaupun UJK itu masih ini, ada di turunan UJK itu adalah PP 22-nya itu tentang lingkungannya itu. Terus dari sisi perhutanannya juga sudah lengkap. Artinya ada yang dinamakan PKSMPHT. Apa itu Pak? Petunjuk kerja sistem, nah, itu ya. Sistem apa istilahnya petunjuk kerja di perhutani. Nah, artinya dari K3-nya sendiri itu ada 14 peraturan kerja, Pak. Bayangkan 14 peraturan kerja. Dari lingkungannya ada 13-an kurang lebih. Totalnya berapa? 27 aturan. Nah, itu semua harus kita katakan, kalau itu aturan harus kita jalankan permohonan-permohonan yang ada di SOP itu. Dan terus terang sampai sekarang permohonan itu kalau toh dibilang belum tercapai secara sempurna, belum, bahasa ininya lah, belum optimal dilaksanakan, belum maksimal dilaksanakan. Artinya karena apalagi sekarang K3L itu kan tadi saya sampaikan barang baru ya, mulainya aja di struktur organisasi itu 2021 hampir 1 tahun, walaupun sebelumnya memang K3L itu terpisah ya. Dulu sudah ada sebenarnya K3 itu terselipnya di SDM, Mbak. Dulu K3 ada kan, cuman sama posisinya tuh terselip di SDM. Artinya penanganannya juga mungkin tidak menjadi prioritas yang utama lah, tapi tetap dilaksanakan di SDM terselip. Lingkungan sama. Dulu lingkungan juga terselip nih. Di mana? Di tanaman. Ada di bawah Departemen PSDH. Sama sekarang di bawah Departemen PSDH. Terselip di tanaman. Sehingga penanganannya pun mungkin belum begitu maksimal. Sekarang sudah menjadi satu pun K3L nih sudah harus ada diurus betul-betul ya, ditangani secara serius. Ada pengurusannya sudah harus lebih inisiatif. Bukan pengurusan ya, kalau pengurusan itu nanti indikasinya menguruskan badan, gak enak ya. Apa ditangani secara serius lah katanya. Walaupun itu ya ditangani secara serius mulai 2021 ini. Itu pun artinya ya terus terang pelaksanaan terhadap aturan-aturan yang ada itu masih belum maksimal ya. Ya ini memang keterkaitannya dengan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan K3 di lapangan. Nah, kendalanya apa aja Pak ya? Nah, itu biasanya. Kalau kendala itu artinya saya mengamati mulai ya selama di K3L hampir 1 tahun ini, ada mungkin kalau toh saya simpulkan ada 4 indikator Pak. Tapi yang utama ya ini mungkin semua mungkin terkait dengan ini ada masalah keuangan sebenarnya ya. Ada finansialnya itu masih supporting dari finansial masih belum optimal lah katakanlah. Tapi untuk peralatan K3L sudah lengkap ya Pak? Belum lengkap sepenuhnya. Belum lengkap sepenuhnya. Artinya beberapa ada yang sudah sesuai prosedur, ada yang sudah lengkap. Dari hasil monitoring itu sudah belum sepenuhnya lengkap lah kata. Tadi ya saya ulangi lagi bahwa kendala yang pertama itu yang paling utama adalah memang dari sisi finansialnya. Saya masuk bulan Juni ya, semester waktu itu Juni terus ke Desember terus semester itu serapan anggaran itu hanya 36%, Mbak. Lingkungan belum K3L itu ya sudah dekat itu hanya 36%. Nah sampai sekarang pun masih 11%. Artinya apa? Di lapangan itu masih belum ada serapan anggaran yang terserap. Artinya serapan anggaran itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan K3L masih belum sepenuhnya. Kendalanya ya memang harus pandai-pandai manajemen di satker. Masing-masing satker itu harus pandai-pandai mengatur bagaimana mekanisme
keuangan yang ada. Karena jangan sampai begini, pada saat kita sudah ada suatu kegiatan nih, ternyata setelah mau istilahnya kan kita kan ada istilah diajukan nih, anggarannya nggak memadai katakan, atau ada aturan-aturan tertentu lah, itu juga yang menjadi kendala di lapangan. Kedua yang menjadi kendala itu selain faktor keuangan itu di SDM, Mbak. Di SDM itu sumber daya manusia ya. Artinya K3L kan barang baru ya. Terus karena baru kan pemahaman terhadap K3L sendiri itu terus terang, mungkin termasuk saya nih ya, K3L itu pemahamannya masih kurang. Artinya pemahaman terhadap apa itu K3, apa itu lingkungan, apa itu pengelolaan di lingkungan, pengelolaan dampak, lingkungan banyak sekali itu. Sehingga untuk berinovasi terhadap pekerjaan itu masih kurang. Artinya mengaktualisasikan jabatan yang dia terima itu masih kurang, katakan. Karena pemahaman terhadap K3 sendiri saya akui memang masih belum maksimal. Sehingga kendala-kendala itulah yang menyebabkan artinya pelaksanaan kegiatan K3L sampai saat ini masih belum maksimal. Apalagi kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang ada ya, semacam dari PK. Di samping PK, perlu Mbak Hasna ketahui, K3L itu erat sekali hubungannya dengan PHL, Mbak ya. PHL itu pengelolaan hutan lestari, Mbak. Sesuai dengan ini lestari kan gitu ya. Lestarinya tadi itu erat kaitannya dengan PHL, pengelolaan hutan lestari. Artinya sesuai dengan misi perusahaan itu kan sebagai pengelola hutan lestari kan gitu ya. Itu apalagi dikaitkan dengan itu. Banyak sekali pemenuhan secara peraturan perundangan di PHL itu yang memang di PHL itu ada 3 aspek, Mbak ya. Aspek produksi, aspek sosial, aspek ekologi. Nah, ekologi ini aspek yang paling banyak sekali di ekologi ini. Termasuk di K3L ini ya keterkaitannya tuh di PHL. Ada sertifikasi istilahnya ya, sertifikasi di PHL itu. Ada yang mandatori, ada yang voluntary. Ya, mandatori itu yang wajib lah katakanlah ya. Wajibnya itu PHPL namanya. Kalau voluntary-nya FSC sama control wood. Jadi kan tugasnya memang banyak sekali. Jadi kami memang mendapat amanah ini, ini kok agak-agak ini harus banyak belajar juga kan, apalagi di lapangan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang namanya pembinaan K3L ya terus terang saja masih belum optimal lah bahasanya gitu kan. Nah, upaya apa Pak yang Bapak lakukan apabila menemukan hal-hal yang belum tercapai atau belum sesuai target dari Bapak sebagai kepala seksi K3L di Perhutani? Pada intinya kalau yang garis besarnya, kalau pada saat kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai atau belum selesai, ya garis besarnya kita melaksanakan bagaimana sesuai kan gitu ya. Kalau belum, bagaimana harus sudah kan begitu garis besarnya gitu. Tapi ke arah sana kita harus proses. Kalau saya boleh cerita nih Pak, Mbak ya, di K3 itu gambaran baru nih. Kalau tadi ke arah upaya-upaya, kita flashback dulu pada saat saya terima SK K3L. Waktu itu artinya persis yang ditanyakan bahasnya itu apa yang ada di diri saya waktu itu Mbak. Apa kira-kira saya harus apa kan itu ya. Gitu. Artinya waktu itu pada saat saya terima kan ada briefing tuh dikumpulkan sama Pak Wakati, Pak Katip semua di ini kan. Nah, kan ada kalau nggak salah yang baru itu K3L sama agroforestry waktu itu salah satunya K3L. Nah itu dikumpulkan semua kalau kasih itu yang baru-baru itu. Nah, itu ada penyerahan semacam tugas lah katakanlah jobdesk ya. Mohon maaf saat jobdesk itu mengenai apa itu Pak? Ya, jobdesk pekerjaan masing-masing. Sesuai pekerjaan. Terus lah waktu itu jobdesk K3 masih belum ada. Tapi saya nggak ini juga nggak mau inilah. Pokoknya seperti saya terima ini sebagai tugas saya. Lucu Mbak, artinya pada saat kita menerima briefing itu masing-masing kan mungkin dipanggil satu-satu kan ya. Yang Pak ini misalkan Pak Anang waktu itu ada namanya. Ini Bapak di bagian tanaman misalkan. Diserahkan sama satu map. Ini Bapak
tugas Bapak ini, RKP-nya ini, ya RKP itu rencana anggaran ya, RKP-nya ini, panggil lagi satu lagi, misalkan dari pemeliharaan, ini, Pak Gun, ini, terakhir ini pas ke-6, karena ada 6 seksi itu di PSDH itu, kan ketiga L yang terakhir, Pak Yana, Pak Yana, bingung kan, apa nih Pak Yana ketiga L ya, gitu ya. Pada saat itu pun jadi tidak ada khusus, oh ini nggak ada Pak RKAP maupun jobdesk sama memang belum ada waktu itu. Sehingga pada saat itu wajar kalau memang artinya belum familiar lah waktu itu ya secara khusus. Waktu itu saya juga ini apa yang saya harus lakukan kan gitu ya. Sudah, yang penting waktu itu saya harus berupaya untuk bisa di K3L. Sehingga upaya-upaya pertama kali yang ditanyakan Basna tadi, apa sih sebenarnya untuk apa kalau dalam tanda kutip kesempurnaan pekerjaan lah katakanlah gitu ya, menulis SOP gini-gini. Saya juga mikir waktu itu apa sih yang pertama kali yang saya harus lakukan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lah terkait dengan bagaimana mengolah dan mengendalikan data yang ada, sehingga bisa diketahui apa istilahnya tadi mana sih yang belum terlaksana, mana sih menemukan hal-hal yang belum terlaksana juga ya Pak. Sudah data juga udah kelihatan nih. Itu sama sebelum pikir lagi. KPH mana sih yang baik? KPH mana sih yang kurang? Itu masih berpikir, Pak. Wah, ini harus ada mekanisme penilaian nih. Penilaian kinerjanya bagaimana? Beda dengan tanaman, beda tebangan kan bisa itu sudah ada petunjuknya ya. Tanaman misalkan 90% sudah bagus tuh ininya, kriteria 90% ke atas bagus sudah tanaman tuh, di bawah 90% udah sedang katanya. Tebangan juga sama, tercapai sekian kubik bagus. Di K3L data sudah ada nih saya, tapi saya masih belum bisa menentukan mana KPH yang baik ya. Itu saya putar lagi, pikir lagi, sehingga di situ saya membuat format-format mekanisme penilaian bagaimana biar nanti pada saat kita melihat itu kita sudah bisa menilai mana sih KPH yang memang melaksanakan tadi ya, SOP mana itu. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk sistem itu dan sudah berjalan monet-monet di K3L kan gitu ya. Dan memang maaf ya saya akui memang akhirnya belum maksimal gitu Mbak. Apa-apa yang semuanya proses Pak pastinya. Proses. Ya. Jadi memang upaya-upaya kami di K3 artinya untuk mencapai ke arah kesempurnaan dari K3L itu baik dari sisi laporan, baik dari sisi kegiatannya di lapangan itu masih dalam proses dan mudah-mudahan ini bisa berjalan terus ya artinya, dan yang penting supporting itu dari mungkin dari manajemen, supporting terkait tadi dari biaya apapun itu bisa mendukung ke arah itu semua sehingga harapannya ke depan K3L ini bisa berjalan dengan baik gitu Mbak. Nah, sebelum kita melanjutkan Pak, boleh diminum terlebih dahulu Pak kopinya? Siap, ini yang saya tunggu-tunggu Mbak. Oh gitu. Oke. Misalnya moto kami kuat dilakoni nggak kuat ditinggal ngopi gitu Mbak. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak rasanya kopi? Alhamdulillah. Memanisan atau kurang manis? Cukup sedang-sedang saja nih Bu. Cukup ya. Nggak sehat. Nah Pak, ini sudah 2 tahun adanya pandemi. Upaya apa yang Bapak laksanakan, yang Bapak terapkan di Perumpuan Hutan ini? Oh, ini terkait pandemi ya, COVID itu ya Mbak ya. Kalau COVID itu kan COVID-19 nih ya. Kenapa COVID-19 ya? Tapi kita tanya dulu nih ke Mbak Asna. Saya malah ingin tahu dari pakarnya. Yang lebih pakar soalnya Pak Yana daripada saya. COVID-19 itu kan mungkin sejarahnya dari ini ya. Karena lahirnya 19 itu ya, tahun 2019 ya. Desember 19 akhir ya Pak itu? Ya, akhir 2019. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi COVID lainnya lah. COVID-20 atau COVID-21 dan sebagainya, harapannya itu. Jadi terkait COVID ini upaya-upaya yang telah kami lakukan artinya kalau berbicara apa telah dilakukan berarti sebelum saya ke sini juga saya sudah melakukan kan, sudah mulai dari sejak terjadinya COVID 2019 artinya pada saat saya mungkin masih menjadi
Waka ya, wakil adat. Belum di Jawa Timur, maksudnya belum di Perhutani di Frey ya Pak? Bukan di Dipre, tapi di Waka itu di Oh, di KPH Waka. Banyuwangi Barat. Itu mungkin sudah beberapa hal yang kami lakukan terkait dengan penanganan COVID. Jadi waktu itu istilahnya saya masih Waka, saya menganut ya pola pengamanan di seorang Waka. Waktu upaya-upaya yang kami lakukan ya mulai dari preemptif istilahnya, mengadop dari sistem keamanan yang ada sama saja, dari ya mulai upaya preemptif itu terkait dengan sosialisasi itu Mbak ya, sosialisasi terkait dengan COVID, terutama karena waktu itu kan COVID dianggap nggak ada kan, itu kan perlu Banyak orang yang nggak percaya juga Pak. banyak orang yang nggak percaya. Di KPH juga banyak yang setelah ada sosialisasi COVID gini ada kebijakan dari misalkan dari pusat, itu masih ya tadi itu karena masih banyak tidak percaya. Percayanya karena sudah ada yang banyak. Kendalanya apa Pak gitu. selama ini, selama COVID lah? Kendalanya apa aja? Kendala terberat? Terkadang berat itu ya apa? Dari diri sendiri sebenarnya kendala terberatnya yaitu ya. Artinya bagaimana membiasakan upaya-upaya untuk kesehatan diri sendiri, terberatnya itu. Artinya tadi itu sampaikan pertama kali, karena COVID itu juga ada hikmahnya ya, membudayakan untuk hidup sehat sebenarnya. Sekarang masker aja sudah menjadi budaya sekarang itu ya intinya. Terus kendalanya ya tadi persoalannya, kalau orang dikasih tahu biasanya kan agak kurang respon kadang-kadang itu. Baru kalau sudah ada kejadian, nah itu baru itu. Tapi pada saat ada kejadian, tetap lagi ke kita lagi yang istilahnya ya harus gimana kan gitu. Itu terkait upaya-upaya di dalam penanganan COVID, Mbak ya. Tetap kami ini di sini di Dipre juga terkait dengan pelaksanaan COVID itu masih kolaborasi dengan bidang terkait SDM kan di sini yang ininya. Kami ikut istilahnya upaya berkolaborasi dengan SDM, dan alhamdulillah untuk saat ini kan penanganannya bukan dianggap ringan ya, biar nanti kita tidak dianggap istilahnya sudah lupa, karena orang itu masih menyebutkan bahwa COVID itu masih ada ya. Walaupun yang sekarang yang datang adalah omnya ya, omnya ya kan, Omikron kan sekarang ada, itu kan sudah sekarang ada ini, sehingga istilahnya protokol pun agak sedikit berkurang. Artinya yang tadinya mungkin 5M diterapkan, nah sekarang itu 5M 3T, dan vaksin itu kan satu lingkaran terkait dengan penanganan COVID. 5M mungkin sekarang sudah hanya 2M kan begitu kan. 2M artinya hanya memakai masker dan mencuci tangan gitu kan ya, untuk menjaga jarak, mungkin menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, itu sudah ini lagi. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang terakhir, apa harapan Bapak untuk penanganan COVID-19 di Perhutani? Sedikit saja Bapak sampaikan. Kalau penanganan COVID, kalau dari saya pribadi sih ya, pengennya sih nggak ada penanganan COVID lagi Mbak. Terus tanya gitu ya. Karena artinya begini, pengennya tidak ada penanganan COVID lagi. Apa? COVID itu sudah tidak ada lah gitu. Tapi walaupun masih ada, ya jelas kami harapkan penanganan ini betul-betul dilaksanakan secara tertib, gitu, secara menang-menang dari diri sendiri. Karena artinya tadi kalau sudah dari diri sendiri, karena sehat itu adalah timbulnya dari diri sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain. Niscayanya dari diri sendiri kan itu. Kalau diri sendiri tidak berupaya untuk sehat, apapun ini protokol ini tetap aja cuek kan gitu. Ada kan kejadian gitu, nggak ada COVID di sini mah, gini kan gitu ya. Nggak pakai ini ternyata sudah ada yang meninggal baru gitu. Jadi terkait penanganan COVID, ya saya pribadi sebenarnya adalah tidak ada penanganan lagi, artinya semoga ya Pak sudah selesai. COVID selesai sudah, jadi tidak lagi penanganan. Gitu. Dapat kita simpulkan bahwasanya K3 bisa menjadi budaya baik personal atau korporat dan menjadi bagian penting dari sistem manajemen yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.